Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Jamaluddin selaku host dan juga para panitia dari daring yang kami hormati. Pada pagi hari ini mapel kita adalah SKI, di mana kemarin di 2 kali pertemuan daring disampaikan oleh Bapak Fuad Abdul Razak. Kali ini SKI yang kelas 7, saya akan menyampaikan beberapa hal yang melanjutkan dari penjelasan dari Bapak Fuad Abdul Razak kemarin. Jadi materi untuk setelah mid semester atau setelah UTS, materi kita adalah tentang sejarah dakwah Rasulullah dalam periode Madinah. Bisa dibuka di halaman 40-41. Jadi mengapa Rasulullah dakwah ke Madinah? Salah satu hal yang melakukan hijrahnya Rasulullah itu adalah karena adanya ancaman dari kaum kafir Quraisy yang semakin besar, sehingga secara tidak langsung Rasulullah kemudian mengambil suatu tindakan untuk hijrah ke Madinah. Kalau dulu namanya tidak Madinah tapi adalah Yasrib, sehingga di dalam buku disebutkan kemudian Madinah itu kemudian diberi nama Madinatul Munawwarah. Madinatul Munawwarah. Mengapa dikatakan Madinatul Munawwarah? Karena saat itu disebut dengan kota Nabi. Disebut dengan kota Nabi, kemudian disambut oleh para kaum Ansor, yang kemudian kaum Ansor itu diberi gelar kaum penolong. Jadi dalam buku disebutkan ketika Rasulullah datang ke Madinah, tepatnya adalah 12 Rabiul Awal tahun 622, kemudian disambut oleh para kaum Madinah atau masyarakat Yasrib saat itu dengan syair-syair pujian, Tola'al badru alaina, dan seterusnya itu, min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Nah, nanti saya buatkan ada peta konsep tentang perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi dalam dakwahnya Rasulullah ke Madinah itu kita bagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan yang penuh rintangan, dimulai dari awal tahun Hijriah, hingga perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Tahapan yang kedua, tahapan di mana masa damai dengan para pemimpin paganisme yang diakhiri Fathul Makkah pada bulan Ramadan 8 Hijriah, yang ditandai dengan adanya korespondensi dengan para raja di Jazirah Arab. Yang ketiga adalah tahapan-tahapan manusia berbondong-bondong masuk Islam dari berbagai kabilah hingga wafatnya Rasulullah SAW. Jadi tahapan Hudaybiyah itu di mana saat itu Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy mereka melakukan perjanjian untuk tidak melakukan genjatan senjata di antara dua pihak yang kemudian mereka tidak melakukan peperangan, dan mereka bebas untuk bergabung
baik itu secara individu ataupun secara suku. Kemudian lagi di dalam perjanjian Hudaybiyah, para penduduk Mekah mereka bisa dikembalikan ke Madinah untuk melakukan perkembangan kehidupan mereka. Ini di dalam perjanjian Hudaybiyah 10 tahun dirusak oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga saat itu kemudian terjadi perubahan. Jadi dalam Fathul Makkah yang kedua, sebelumnya mereka melakukan yang namanya paganisme. Apa itu paganisme? Jadi orang-orang dulu itu di Yasrib itu kita bagi menjadi dua golongan besar, satu golongan Yahudi, dua golongan Arab. Ya, di dalam golongan Yahudi mereka melakukan kepercayaan yang disebut dengan paganisme. Nah, saat itu mereka menganut kepada benda-benda dan kekuatan alam yang kemudian seperti halnya matahari, bintang, dan bulan. Nah, ini kemudian orang-orang itu kemudian datangnya Rasulullah yang dirubah beberapa kepercayaan mereka. Nah, yang ketiga ini tahapan manusia berbondong. Artinya setelah Rasulullah kembali ke Mekah, dari Madinah kembali ke Mekah, kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam hingga kemudian wafatnya Rasulullah. Ini tahapan-tahapannya. Kemudian strategi dakwahnya Rasulullah. Ini kemarin sudah kita bahas sedikit mungkin yang disampaikan oleh Pak Fuad. Yang pertama adalah dakwahnya dengan mendirikan masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Jadi mengapa Rasulullah membuat Masjid Nabawi? Karena saat itu beliau ingin menjadikan suatu tempat untuk perkembangan dalam kehidupan di Yasrib itu sendiri. Sehingga dalam cerita Rasulullah dengan Abu Bakar melakukan perjalanan ke Yasrib, yang kemudian beliau mendapatkan tanah yang dibeli oleh Rasulullah dengan seharga 10 dinar. Sehingga kemudian saat itu dibangunlah masjid. Jadi dakwahnya dengan mendirikan masjid. Yang kedua adalah dakwah dengan membuat perjanjian. Nah, di sini ada perjanjian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang kemudian masuk dalam yang namanya Piagam Madinah. Mungkin bisa dibuka Piagam Madinah itu isinya apa, Pak? Di halaman 45. Bisa dibuka di halaman 45. Termasuk lagi adalah perjanjian Hudaybiyah. Ini dakwahnya Rasulullah di Madinah. Yang ketiga adalah dakwahnya ketika terjadi peperangan. Jadi perang tapi di dalamnya ada unsur dakwah. Ada unsur dakwah di dalamnya. Ini strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Ini bisa dilihat peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Nabi keluar dari rumah baginda tanggal 28 Safar. Kemudian beliau menuju ke Gua Sur selama 3 hari. Jadi saat itu Rasulullah dengan Abu Bakar itu dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy untuk dibunuh. Di dalam cerita ada seorang tokoh yang bernama Surakah yang dia menginginkan untuk menjadi seorang hartawan, yang karena bujukan dari para kaum kafir yang ketika nanti dia bisa membunuh Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, dia akan mendapatkan harta yang banyak. Tetapi yang dilakukan Surakah ternyata tidak berhasil. Tapi dijanjikan oleh Rasulullah akan diberikan gelang yang menjadi kebesaran raja-raja. Dan itu menjadi janji Rasulullah yang kemudian diwujudkan setelah Rasulullah kembali ke Mekah.
Kemudian tanggal 8 Rabiul Awal tiba di Kuba dan mengasaskan Masjid Kuba. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal tiba di Yasrib dan disambut dengan penuh kegembiraan dengan syair pujian tadi. Jadi perjalanan dari rumah Baginda itu 28 Safar, kemudian memulai perjalanannya itu tanggal 1 Rabiul Awal 622 sampai ke Yasrib adalah 12 Rabiul Awal. Di Gua Sur selama 3 hari. Di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal. Ini peta konsep perjalanan dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Untuk faktor-faktor mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah banyak. Salah satunya adalah ada siksaan dari kaum kafir Quraisy kepada umat Islam. Kemudian termasuk wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Kemudian ada lagi adalah yang ketiga, diboikotnya Rasulullah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Termasuk tidak hanya Rasulullah ya, termasuk boikotnya kepada orang-orang kaum muslimin. Jadi salah satu boikotnya adalah tidak menikah dengan kaum muslimin. Ini dari peta konsep. Di langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah tiba di Madinah, salah satunya adalah mempersaudarakan orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin yang kemudian ikut hijrah bersama Rasulullah. Nah, ini juga termasuk info hijrah. Jadi seperti tadi, pertama kali adalah beliau meninggalkan rumah, kemudian 3 hari di Gua Sur yang berdekatan di kota suci Mekah, kemudian meninggalkan wilayah Mekah, perjalanan ke daerah Yasrib, kemudian tiba di Masjid Kuba dekat Madinah, kemudian kunjungan pertama ke Madinah untuk sholat Jumat. Kemudian pindah dari Masjid Kuba ke Madinah, dari Mekah ke Madinah itu sekitar 320 km yang mengambil masa sekitar 8 hari. Ini info hijrahnya Rasulullah yang dari Mekah ke Madinah. Nah, pengaruhnya dari Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ini tidak lepas dari dakwahnya yang memiliki nilai-nilai positif yang dapat kita teladani terkait dengan umat Islam kita. Yang kenyataannya adalah dakwahnya ke Madinah Rasulullah itu adalah bisa menjadikan kesuksesan yang banyak dan berkembang. Yang sebelumnya tadi orang-orang Madinah itu adalah memiliki agama yaitu Yahudi Nasrani dan juga memiliki kepercayaan paganisme. Ini kesuksesan yang mungkin menjadi gambaran dakwahnya Rasulullah ini memiliki nilai positif. Teladan yang bisa kita ambil apa? 1, keteguhan dan kesabaran dalam berdakwah. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat teguh dan sangat-sangat sabar dalam berdakwah. Jadi beliau membutuhkan suatu kerja keras, tekad dan kuat yang semangat dan juga yang tinggi, ya, sehingga yang mungkin berawal dari dulu ya, ketika masanya adalah masa jahiliyah yang kemudian berubah menjadi masa Islamiyah. Jadi dari mulai usia beliau 53 tahun melakukan perjalanan ke Madinah yang kemudian ada rencana pembunuhan oleh orang kafir Quraisy. Kemudian perjalanan beliau keluar dari rumah sampai pada singgah ke Gua Sur serta pembangunan masjid, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin serta membuat perjanjian-perjanjian. Ini keteguhan-keteguhan dan kesabaran daripada Rasulullah yang kemudian membuahkan hasil yang maksimal terhadap kota Madinah.
Jadi bagaimana proses pembunuhan, rencana pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy, itu di dalam buku disebutkan ada beberapa algojo yang mengepung rumahnya Rasulullah yang selama 3 hari dikepung, tapi kemudian Rasulullah meminta sahabatnya Ali bin Abi Thalib untuk tidur atau berbaring di tempat tidurnya Rasulullah, yang kemudian menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Mekah yang ada di tangan Rasulullah kepada para pemiliknya. Namun kemudian Rasulullah diam-diam kemudian keluar dari rumah dan menuju ke rumah Abu Bakar yang sudah disiapkan 2 tunggangan untuk kemudian segera berangkat. Jadi bisa kita bayangkan ya, ketika kita itu dikepung oleh berapa penjahat yang kita tidak memiliki apa-apa, ya kan ya. Ini Rasulullah keteguhannya sampai seperti itu. Jadi Rasulullah berangkat dari Mekah, berawal dari rumahnya itu adalah tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-53 dari kelahiran Rasulullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bersikap baik kepada masyarakat Madinah. Ini teladan yang bisa kita ambil adalah Rasulullah itu selalu bersikap baik. Bersikap baiknya Rasulullah, beliau ketika datang ke Madinah, banyak orang-orang yang menawari rumah untuk menginap, tapi Rasulullah tidak mau. Beliau mengatakan, saya akan menginap di mana untaku akan berhenti. Tapi beliau menginapnya dengan cara itu dan tetap ramah dan tidak menyakiti hati dari orang-orang Yasrib. Jadi makanya mereka, dengan kondisi beliau yang seperti itu, maka orang-orang Madinah merasa nyaman, tentram dengan adanya syariat-syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi sikap baiknya Rasulullah seperti itu di dalam kota Madinah. Termasuk lagi adalah mempersatukan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Ini mereka berjuang dalam menjalankan agama, mereka saling membantu dengan ikhlas dan tidak memperhitungkan materi, namun hanya mencari keridhaan Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, keteladan yang bisa kita ambil adalah memberikan kebebasan beragama. Jadi saat itu Rasulullah memang membawa Islam, tetapi karena orang-orang Yasrib itu adalah mulai pertama kali adalah mereka mempunyai Yahudi, kemudian memiliki Nasrani, kemudian memiliki kepercayaan paganisme itu, Nabi Muhammad tidak memaksa. Nabi Muhammad melakukan suatu sifat yang namanya cinta damai. Jadi keagamaan yang dibuat oleh Rasulullah dengan cara seperti itu. Dan beliau tidak memilih jalan perang bila memang tidak terpaksa untuk membela agama dan juga kepercayaan. Sehingga di dalam perjanjiannya kaum Muhajirin dan kaum Ansor kemudian dikenal dengan yang namanya Piagam Madinah, yang isinya sama-sama bertoleransi terhadap perbedaan agama, menjaga harta benda, dan menjaga Madinah dari serangan musuh secara bersama-sama. Ini teladan yang bisa kita ambil, kebebasan beragama. Kemudian yang keempat adalah keperwiraan dalam pemimpin perang. Jadi beliau itu salah satunya adalah memiliki keperwiraan dalam memimpin perang. Salah satunya satu pemberani, beliau itu adalah seorang pemberani. Ini di dalam buku tidak ada. Yang kedua adalah ahli siasat perang. Yang ketiga adalah beliau selalu melindungi umat. Menurut cerita, bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib itu ketika perang Badar
beliau itu berlindung di belakang tubuhnya Rasulullah. Jadi beliau itu tidak pernah mundur dalam peperangan. Bahkan di dalam cerita lagi ada suku Hawazin yang ketika perang terjadi itu musuhnya suku Hawazin itu adalah ahli pemanah semua. Tapi beliau tetap melakukan perang tanpa ada mundur. Jadi tetap maju terus. Ini keperwiraan beliau Rasulullah yang dikatakan sebagai pemberani. Dan Rasulullah melakukan di dalam cerita sejarah mengatakan beliau melakukan peperangan itu selama 27 kali peperangan. Peperangan yang dilakukan Rasulullah disebut dengan Ghazwah, itu yang diikuti Rasulullah. Dan sedangkan peperangan yang tidak diikuti Rasulullah karena memimpinnya diwakili kepada sahabatnya disebut dengan Sariyah. Sehingga Rasulullah selama kehidupannya itu melakukan peperangan selama di zamannya Rasulullah melakukan peperangan selama 28 kali peperangan. Perang-perangnya apa Pak? Banyak. Salah satunya adalah perang Badar. Itu di buku sudah ada. Perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di dekat perigi yang bernama Badar. Itu dibuka di halaman 51. Ini terjadi perang Badar. Yang kita tahu perang Badar itu tentaranya orang-orang Islam itu adalah jumlahnya adalah 313 yang memegang benderanya orang Islam adalah yang bernama Mus'ab bin Umair. Tetapi dari kaum kafir Quraisy membawa pasukannya 1000. Jadi perbandingannya 313 dengan 1000. Di dalam buku ada yang mengatakan 314. Jadi tapi orang-orang Quraisy lengkap persenjataannya. Jadi tidak seimbang. Dan sebelum mereka bertanding, kemudian mereka ada beberapa tanding yang satu persatu. Jadi yang kemudian peran tanding itu yang meninggal adalah yang orang kafir adalah 70 orang, kemudian yang mati syahid orang Islam adalah 14 orang. Ini dalam perang Badar. Termasuk di dalam perang Badar ada cerita putrinya Utsman bin Affan itu karena sakit yang bernama Ruqayyah. Kemudian selama peperangan perang Badar itu kemudian Utsman bin Affan disuruh menunggui di rumah. Yang kemudian beliau Rasulullah menikahkan kembali putrinya yang bernama Ummi Kulsum. Sehingga diberi gelar yang namanya Dzun-Nurain. Ini perang Badar. Dan mungkin masih banyak lagi. Ada perang-perang yang lain adalah perang Uhud, kemudian ada perang Khandaq. Ini dari sini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya kembalikan kepada Pak Jamaluddin. Terima kasih. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Syahril Wafa kaitannya dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW juga terkait dengan sifat tauladan yang dapat diambil dari hijrahnya beliau. Para anak-anak semuanya, kalau kiranya ada yang mungkin bisa disampaikan atau ditanyakan, akan saya bacakan. Ini ada satu pertanyaan. Nah ini ada juga yang tanya dari Muhammad Iqbal Al-Farisi dulu ya.
Pak, apakah benar kalau perang itu jalan terakhir Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Nah, itu dulu mungkin. Oh ya, ada pertanyaan apakah perang itu menjadi salah satu proses terakhir dalam berdakwahnya Rasulullah? Ada satu lagi, jadi selain perang, satu lagi adalah ada yang disebut dengan korespondensi. Ini bahasa orang-orang kita nih. Jadi yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah selain perang, jadi beliau melakukan ini korespondensi. Korespondensi itu apa? Korespondensi itu adalah mengirimkan surat kepada raja-raja dan penguasa-penguasa di Jazirah Arab dan sekitarnya. Kemudian melalui surat itu Rasulullah menyeru mereka untuk masuk Islam dan mereka diterangkan tentang prinsip-prinsip dan juga dasar-dasar Islam. Dan ada lagi pertanyaan tadi adalah terkait dengan pertempuran Yamamah. Pertempuran Yamamah itu pertempuran yang terjadi di Jazirah Arab pada wilayah Yamamah antara Khalifah Abu Bakar melawan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi, yang saat itu dikatakan sebagai nabi palsu. Itu terkait perang Yamamah, pertempuran Yamamah. Mungkin itu Pak Jamal. Ya, jadi Muhammad Iqbal Al-Farisi langsung dijawab oleh Pak Wafa tadi kaitannya dengan perang Yamamah, dan juga Muhammad dua berarti ya pertanyaannya. Yang selanjutnya dari Muhammad Iqbal Al-Farisi lagi nih. Pak, bukannya Ali bin Abi Thalib itu perang tanding dengan gagah berani? Maksudnya gimana? Bukankah Ali bin Abi Thalib itu perang tanding dengan gagah berani? Maksudnya saya belum paham juga ini. Penegasan berarti ya. ini, penegasan. Jadi mungkin perang tanding yang dimaksud 1 lawan 1 itu, yang dari pihak Quraisy yang diwakili oleh Utbah, Saibah, kemudian Al-Walid Utsbah, kemudian orang Muslim diwakili oleh Ubaidah dan Ali bin Abi Thalib serta Hamzah bin Abdul Muthalib. Mungkin itu yang dimaksud. Ya. Yeah. Semoga bisa menjawab. Ini tambah satu lagi. I perang Badar niku teng pundi. Tadi kayaknya sudah ada penjelasannya. Yeah, tadi saya sebutkan dari DVO Adam Putra. Yeah. Perang Badar itu terjadi di dekat sebuah sumur milik Badar atau di desa Badar yang terletak antara berbatasan antara Mekah dengan Madinah. Akan sebagai perang Badar. Itu. Ya, terima kasih. Saya kira itu dari apa yang sudah dijawab oleh Bapak Muhammad Sirofa. Sangat bagus sekali respon dari anak-anak semuanya. Untuk itu saya cukupkan kaitannya dengan mata pelajaran SKI. Kita akan berlanjut pada mata pelajaran PKN kepada Pak